Makwes. Nggak tahu satunya Makwes. Kemarin kiri Didis, sekarang Makwes ya. Pre-oreng sih lah. Pre-oreng. Yang ngurus. Kiri Didis. Oke, kita mulai. Jelas malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa kembali di Majelis bareng Rocker. Minggu ini Ahad ya. Ojo minggu deh, minggu itu bos saya. Minggu itu Domingo. Domingo ya. Jadi kita membiasakan lagi Ahad ya, hari Ahad. Pada malam hari ini hari Ahad tanggal berapa ini Ustaz? Tanggal 20 Februari 20 Februari 2022. Apik lagi, tanggal cantik ya. Insyaallah. 2002 2022. Masya Allah, subhanallah. Oke. Tanpa disadari. Mungkin juga kebetulan ini ada Ukti ya, ini ada Jalisun baru ya dari kota mana? Panjenengan jauh-jauh dari kota mana? Kota lama ya, depannya Mergosono ya. Nah, datang jauh-jauh. Sebenarnya ya kudu kan sebab ya, semuanya udah tertulis ya di Lauhul Mahfuz. Beliau 17 tahun, kita 17 tahun nggak ketemu saya, akhirnya kok tadi itu secara nggak sengaja ngomen di status saya, pengen ikutan gabung di majelis yang barokah ini. Alhamdulillah sekarang telah digabungkan bersama saudara-saudara Jalisun di sini. Alhamdulillah ini adalah suatu pertanda bahwa majelis ini adalah majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah ya. Amin. Insya Allah. Pekan lalu, Ahad lalu juga ada Mas Ray Naldi dan bersama istri ya Mbak Dina Noti. Ya mungkin pada malam hari ini masih belum bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah ya, untuk datang ke majelis yang mubarak ini. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing tajurhat, monggo. Itu Mbak itu yang di depan itu apa? Mbak siapa itu? Mbak Iki mesti dingkluk ya Mbak. Kalau ini kan Mbak Ina ini Mbak Sita ini ya. Namanya Mbak Sita ini. Dewi Masito ya. Oh iya. Nggak terima deh ya. Apa Mbak? Kira-kira Mbak Ukti ya Mbak. Kalau kemarin kan Mbak Fulana ya. Nah, sekarang Mbak Ukti sekarang. Apa Mbak Ukti? Kira-kira apa yang pingin jadi unyang-unyang? Gimana ya cara membawa suami supaya mau beribadah, mau Istiqomah ya. Berarti carikan aja nanti istri yang namanya Mbak Koma ya. Gitu. Jadi pengen suami rajin beribadah itu. Biar bisa jadi contoh buat anak-anak. Insya Allah nanti. Jadi paling tidak sebenarnya seorang suami itu adalah imam dan panutan bagi keluarga ya. Yang malah sebenarnya untuk fenomena sekarang terkadang memang suami itu lupa ya. Alasan sibuk kerja. Ya makanya paling tidak mungkin diawali dari panjenengan dulu, dari seorang istri ya yang jadi gak ada istilah kalah menang dalam hal ini ya.
Karena itu adalah juga berupa hidayah, ya. Allah itu akan berikan hidayah pada siapa yang dikehendaki, tapi kita juga harus mengejar hidayah itu, ya. Kalau hidayah itu nggak dikejar, ya pelayan terus, ya. Makanya ada redaksi dalam Al-Quran, apa Ustaz? Allah yahdi man yasha Allahu yahdi man yasha wa yudhillu wa yudhillu man yasha. ya. Itu bukan berarti Allah sak karepe tak kei hidayah iki gak, enggak. Itu mentah. Maksudnya itu hidayah itu ada. Karena kalau matahari aja menyinari itu tidak pilih-pilih. Bagaimana mungkin Allah itu kalah dari matahari yang nggak pilih-pilih untuk memberikan hidayah? Karena hidayah itu nur kan. Jadi tinggal siapa yang menyambutnya atau dalam konteks membuka hatinya menyambut hidayah itu masuk, memenuhi ruang lubuk hatinya. Allah a'lam bishawab. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Terus saya jadi malu saya. Kalau malu itu biasanya buka baju, kayak saya dulu itu nyanyi gitu ya. Sekarang saya kalau nonton video saya, ya malu sih. Ya, itu kembali sebenarnya kepada komitmen antara suami istri ya. Karena membangun sebuah rumah tangga yang lillah ya, untuk menggapai ridha Allah yang sakinah mawaddah warahmah itu memang harus saling melengkapi. Paling tidak apabila salah satu di antara mereka itu ada yang lupa, ya kita wajib mengingatkannya, ya, menegurnya, ya. Ditegur loh kan, ditegur loh. Ditegur ya. Kalau ditegur apa bedanya? Ditegur belah jadi. Oh gitu. Oh, gitu. Itu ditegur. Ditegur. Oh, ditegur. Soalnya Pak. Iya ya. Apa itu? Jawa. Malam Ditegur gitu. Anu, pongi ditegur. Oh. Wis tepoknya ditegur gitu ya. tepoknya ditegur. Bu, tegur yang mau di kandang-kandang ini wale berarti. Ditegur ibu ini. Bahkan biasanya saya ngomongnya malah ditegur gitu, ditegur. Itu Tergantung logat ya kayaknya. aksennya. Aksen. Jadi ditegur. Tegur ya. Tegur siapa? Tegur siapa? Jadi Kalau tegur siapa berarti ya itu cara tuh mungkin ya. Celure telu mbek pentung telu itu. oh iya bosku, iya. Jadi ya saling mengingatkan lah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, saling mengingatkan di antara kalian bahwa sesungguhnya sebuah peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi paling tidak ini bagi orang mukmin kan luas ya, universal, amah. Apalagi ini hanya untuk skupnya kecil dalam sebuah rumah tangga. Jadi saling eling noy. Pak, ya apa sih Pak sama jare pintu anak sing soleh ya dan soleha. Masa sih anak dhewe lu saged ngaji kok bentino berangkat ngaji sampean kok gak. Masa gak izin. Oleh ngamuk yo. Masa diamuk ya. Masa diamuk oleh ngamuk ya. Ya. Jadi diasori. Ya terus kita harus punya, maksudnya punya trik-trik sendiri sebenarnya. Lek gak iso ya wes dengan mungkin metode semacam ini Anda dulu yang berangkat ke majelis ya. Nanti entah itu wong zaman saiki zaman selfie ya. Kilo aku ngaji tapi konsepnya ya rock and roll banget, santai gitu. Jadi akhirnya mungkin bisa membuka sisi hati yang agak tertutup. Lek tutup nemen ya usah sampai lah ya. Nah, untuk bila mendalik paling enggak ada sisi hati yang masih tertutup, entah itu karena duniawi ya. Makanya nanti dari situlah perlahan celah-celah nur itu akan datang ya. Dari strategi-strategi semacam itu. Jadi dari yang terkecil dulu. Paling tidak dengan metode yang Anda tadi mendapatkan hidayah dari Allah untuk datang ke majelis ini, itu adalah sebuah metode langsung ya, hidayah juga dari Allah. Ayo no, iki lho engko bek menawa bojomu kebuka hatine, awak budal lo dhisik ya. Yang alhamdulillah sudah dituntun ke celah nur ilahi tadi. Ya akhirnya panjenengan dituntun ke majelis yang mubarak ini, dan nanti dengan teknik apa jenengan
selfie tak apa ya. Itu entah nanti hasil konten ini kita upload ditonton bareng ki lho, Pak aku ingin ngaji kayak gini ya. Iki abikosku dulu ini ya, gono. Abikos gitu ya. Ya, Abikos. abikos. Abikos itu berarti A karena. Because. Because. Itu ya. Oh. Because of you. Oh. Ya, jadi semacam itu. Iya. Jadi memang terkadang ya mindset banyak orang itu, waduh, ngaji majelisan paling enggak kudu di masjid, ya, siloi bersaf-saf ya, dan kita juga harus apa? Dengan ya memang dalam sebuah majelis itu pasti ada adab ya, ada pada sesama jalisun, ada antara jalisun kepada mursyidnya ya, tapi paling tidak banyak metode-metode yang diberikan dari beberapa ulama itu memberikan sesuatu yang beda. Karena untuk apa sih? Ya memberikan nuansa yang berbeda agar mereka tuh lebih nyaman dan hidayah itu lebih cepat dapat gitu loh. Iya, pendekatan yang sesuai dengan karakter manusia yang Menyesuaikan dengan lingkungan manusianya ya. Karena wis gak iso ya kita dengan metode-metode sing kudu wong zamane Wali Songo biyen ya kudu melok nyemplungi tradisi ini ya. Begitu. Kira-kira mewakili jawaban ini tadi Mbak Inun? Insya Allah ya. Ya, jadi mungkin ini salah satu cara Allah memberikan cara kepada jenengan untuk mengingatkan kepada bapak anak-anak ya. Paling tidak nanti kontennya setelah diupload bisa di-share, ditonton bareng ya. Nobar ya. ngabar juga bagus kok, Ngaji bareng ya. Tapi sudah ya, Ngaos bareng. Tapi ngabar. Ngabar. Jadi kita ulangi kontennya, kita bikin judul yang baru. Ini kan gawe ini. Ngabar itu adalah salah satu pondok di Ponorogo. Iya. Ngaos bareng. Ngabar itu sebuah daerah di daerah Tetis Ponorogo sana. Nama pondoknya Wali Songo. Wih, mau tas bahas Wali Songo ya Allah. Semua relate ya. Relate ya. Di daerah dekatnya Gontor sana. Jadi ada pondok PP Wali Songo Ngabar. Ya. Cik Gontoria berarti ya? Gontoria. Memang salah satu pendirinya juga alumni juga dari Pondok Gontor. Begitu. Monggo di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi nih. Monggo yang di sana, monggo. Jalisun yang di sana. Mesti yang jalisun yang nggak mau masuk frame ini mesti malu-malu ya. Tapi kopinya habis banyak kan? Iya. Nanti bikin sendiri ya kan habis ya. Alhamdulillah. Apa namanya? Ini masuk ke bab rumah tangga tadi. Iya, masuk bab rumah tangga. Mungkin sedikit tambahan ya. Monggo. Berdasarkan pengalaman. Jadi ini Mbak Boci ini nonton ini. Alhamdulillah. Dulu itu memang nggak bisa dilepaskan ya. Jadi ketika pernikahan itu sedang direncanakan, tidak terlepas juga dari campur tangan makhluk yang namanya orang tua. Kadang memang kita lupakan bahwa ya Allah ya, caranya supaya hati ini luluh. Itu cara paling efektif adalah sungkem sebenarnya. Sungkem kan orang tua yang masih ada. Kalau dua-duanya uangnya sudah nggak ada, ya ke walinya, wali orang tua. Istilahnya kayak Pak D-nya, Bude, Pak Bule. Kalau nggak ada juga yang kakak saudara yang paling baik. Sungkem dalam arti masih selain mendapatkan barokahnya, yang lebih utama adalah membuka hati yang kadang masih kaku, kadang ego juga menghambat hidayah itu tadi. Karena urusan rumah tangga itu memang tidak gampang. Sampai guyonan daerah
Sajane ono sing luwih angel tekan rumah tangga jan ben-benan. Ben-benan itu luwih angel tekan rumah tangga, tapi memang sakralnya enggak sakral. Rumah tangga itu sakral, sangat sakral karena saksi utama adalah Allah ketika akad itu. Inilah pentingnya kenapa waktu pernikahan cantik. Siapa yang mau nikah ini? Ayo nikah. Insya Allah. Insya Allah ya. Itu diupayakan menghadirkan saksi-saksi yang kita ambil aja istilah warok. Warok itu apa? Terus? Oh, buri. Warok ini buri. Nah, amam deh ngarep. Jadi di sebelah. Warok itu lebih dekat kepada teliti dalam urusan agama. Teliti maksudnya berhati-hati. Dia itu sosok yang warok, artinya sosok yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah. Tapi yang tidak lebay, maksudnya sih nggak hulu, yang tidak berlebihan pada agama. Jadi Allah nggak suka juga yang berlebihan. Nah, saya pernah dapat satu statement dari almarhum bapak mertua saya. Maksudnya saya mendengar statement itu diceritakan oleh istri saya. Jadi istri saya dikandani ini, rumah tanggamu kok insya Allah tenang ambil hari iki. Panggilan saya Jabrik dulu. Padahal kontrol. Tapi mungkin bu ini jokrik ini dua. Jadi ada kok pekerjaan ben langsung tak ganti lah rambut-rambutku. Soal cuma supaya bisa kan, manting loro, semiran. Terus kata istri saya ke mendiang almarhum, lu papa kok tahu? Jawabannya simple tapi masuk di kolbu. Soalnya adikku sholat. Lihatlah betapa merasuknya sholat itu dan betapa pentingnya. Soalnya ya sholat itu memang inti dari hidup kita. Karena Allah menciptakan kita itu untuk mengambil esensi penyembahan terhadapnya itu melalui pintu sholat. Semua ibadah kalau nggak dilemek ini sholat itu kan ada ya kayak gawanan nang langit itu apa? Kalau bukan dengan sholat ditalani bisa ada seperti itu dan terbukti. Ya alhamdulillah saya dan istri itu saling mengingatkan untuk urusan sholat itu. Sampai anak kadang kini pas keringan ini singguh ya anak karena saking merasuknya sholat dalam hidup kami. Dan di dalam doa kami ya ini kita masuk tadi dari pintu ikhtiar seperti yang dikatakan dijelaskan oleh Gus Roker. Ini ada juga untuk melengkapi bahwasanya kadang sebagai istri ya, kadang ngomongan bojoku dikena ego ini bojo kadang. Karena kita akui laki-laki itu egosentrisnya luar biasa dalam rumah tangga. Memang nggak bisa dipungkiri, saya sendiri merasakan. Diurui bojo nggak iso. Tapi di sisi lain ketika istri itu memberi pendapat, masya Allah, alhamdulillah, saya tuh jadi pendengar yang baik. Tapi dalam konteks istri itu memberi pendapat bukan mengajari. Itu maksudnya betapa Islam itu memuliakan istri. Nah, ya aku jurusi doa. Dalam sholat kita itu kita doakan suami kita atau istri kita. Kalau kita laki-laki didoakan karena doa itu ya silahul senjata yang paling ampuh. Utama. Doa silahul mukminin ya, doa itu senjata yang paling ampuh. Ya. Ada redaksi yang paling hebat yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an ya. Jadi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Allah. Ya. Nah, itu ya. Rabbana wa taqabbal doa. Jadi populer. Itu adalah doa yang paling populer untuk wis memang dengan banyak cara ya, memang kok angel men sih ngecek sembahyang bojoku anakku. Ya itu adalah mungkin shortcut ya, langsung kita pada sangkolik wis tak pasang ya Allah. Rabbi ja'alni ya Allah, jadikan aku jaluk gawe dhewe dhisik ya. Mugi masalah termasuk orang-orang yang mendirikan sholat wa min dzurriyyati, dan dari keluargaku. Ya. Ya Allah, hanya Engkau lah Maha pengabul semua doa kami. Gitu. Jadi kembalikan lagi kepada Allah ya. Tawakal. Jadi sisi tawakalnya kita kepada Allah ya dibalikno segala permasalahan kembali kepada Allah. Jadi dari sisi ikhtiar tadi yang strategi-strategi sing
kekinian ya. Terus yang sudah disampaikan beberapa nasihat pernikahan dari Bapak Ketua KUA. Kalau mana digel ya. Begitu. Jadi memang betapa pentingnya sebuah komunikasi ya antar suami istri, bahkan nanti pada anak sekalipun, karena itu juga salah satu thoriqoh atau cara kita mendekatkan kepada Allah. Karena tanpa mereka ya kita nggak akan pernah mendapatkan surga ya. Yang kita awali dari keluarga itu sendiri ya, karena suami juga gantinya orang tua. Paling tidak kita juga harus mendapatkan ridho suami. Tadi sampean berangkat ke sini yang pasti sudah pamitan ya, tadi udah konfirmasi ya. Siapa aku sing ngaji ya wis. Mulai kuro tak bengi, lah iso mari subuh bisa ya apa gitu ya. Suami mengiyakan dengan ngaji itu ono barokah lho. Subhanallah. Insyaallah. Insyaallah itu ya. Termasuk sedekah suami. Termasuk suami insyaallah. Betul. Loh, marotain loh, ya nanti lah. Kayak aja kan kayak cerita isi Fir'aun ya. Kan selalu berdoa. Asia. Jadi dalam rumah tangga itu komplit sekali. Kadang orang mandang itu, ini terutama orang laki-laki ya, mentang-mentang dari bojo, masih tidak dari kepala rumah tangga, mau menganggap bahwa derajat paling tinggi itu suara besar. Egoisme ya. Iya, jadi memang kalau dijelaskan itu puncak kemuliaan seorang laki-laki itu adalah ketika dia menjadi suami, itu betul. Iya, bagus. Tapi jangan lupakan sisi perempuan. Sama, puncak kemuliaan seorang perempuan itu ketika dia jadi ibu. Karena surga anak itu di telapak ibu. Itu berbanding dengan surga istri di suaminya. Balance ya? Balance sekali. Begitu saya kira. Saya dulu pernah ada guru saya salah satu dari Emirat gitu, Abah Syakib, yang Abah Ali juga kenal. Masya Allah. Jadi saya dijazahi bahwa kadang ada kata-kata atau redaksi yang sangat sederhana tapi bisa menghancurkan pahala, bukan rumah tangganya, pahala yang mengucapkan. Dalam konteks ini gini, itu sering kita dengar, seorang istri bilang ke suaminya, Mas, lek mergo aku ini. Sepertinya simpel ya kata-kata ya. Tapi lihat esensi di balik kata-kata itu. Bahwa ketika sekali diucapkan, maka 70 tahun pahala yang mengucapkan itu hangus. Naudzubillah min dzalik. Tapi betapa pemurahnya Allah itu sampai ono malam 1000 bulan untuk mengganti itu semua. Makanya lisan itu sangat harus dijaga. Seperti kata Gus Rafiq tempo hari, lisan ini lek iso menenai, lek ngomong masih ngapi. Dengan 70 tahun kali. Nah itu sering saya bahas dengan istri. Dan laki-laki juga punya celahnya. Mesti ono kata-kata yang iso ngarano hangus pahalanya. Tahu bilang tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana misalnya? Aja ini bener ya, pernikahan itu sing enak itu 10% ya. Terus Sisa nih, buen. Nggih, Gus. Sisanya Oh, salah. Loh, Gus, belum nilik katanya, Gus. Belum nilik ya? Iya. Waktu sini nilik. Alhamdulillah. Oh ya, Gus, ada pertanyaan, Gus. Jadi
kita kan pernah dan kita sering dengar kalau seumpama ayah atau ibunya seorang istri itu meninggal di tempat yang jauh gitu ya, lantas pamit ke suaminya. Aku tak ngomong, suaminya melarang, memang nggak boleh berangkat. Iya. Ya memang nggak boleh berangkat. Bagaimanapun ya, memang redaksi ridallah fi ridal walidain ya. Tapi kalau seseorang ini sudah dalam sebuah akad sebuah pernikahan ya, seorang suami adalah menggantikan posisi dari orang tua. Jadi menggantikan posisi dari kedua orang tua. Jadi apapun harus dengan ridho suami. Ya, begitu juga istri. Wong lanang gak metu omah, gak pamitan bojo, gak akan pernah dapat rahmat dari Allah. Kalau tidak metu ya masa tuh gorengan ya nangem. Saya tak tuh gorengan. Ya, terkadang lali ya gak apa-apa saya ono HP ya, ngerti voice note. Aku mau lali durung pamitan. Iki saya golek aku golek rokok. Nah, seperti itu. Terus dibanting ya, gorengan ini gak enak. Jadi betapa pentingnya ya sebuah komunikasi antara suami istri. Itu akan membawa rahmat memang. Bawa rahmat tentu. Orang pernikahan itu juga rahmat ya. Makanya bagaimana rahmat ini harus selalu kita jemput. Ya, harus selalu kita jemput. Karena tanpa rahmat Allah, ya kita jauh dari ridha Allah akhirnya. Gitu. Sama ini, Gus. Jadi coba kita kembali ke poin dari Mbak Inu. Sholat itu dilalaikan karena Dunia. Maksudnya kita sudah pakai mahkota selagi ini topi yo, ini butuh topi. Bola dunia. Saya dengar di radio kajian ini, aduh besok ya. Itu pun cara menyiasati bahwa oh iya lah, nggak uber lah ya orang sepi rokok. Sementara sih mbok tinggal ini kok menurut dahsyati, maksudnya sholatnya. Makanya ada redaksi dalam Al-Quran itu wa ma yuridu dunya nu'tihi minha. Sapa sing kepengin donya tok ya tak kei kon. Iki sing kon goleki. Dinteng-teng lho dikekno ambek sing kuwasa. Ya. Sampai awakmu iku lali, ya. Nah, istidrat akhirnya menjadi sebuah istidrat ya. Makanya kenapa tadi kita bahas di awal, memang hidayah itu harus kita jemput ya. Bisa dari di saat kita memang sudah mulai membuka hati untuk menjemput hidayah. Bisa juga dari kerabat sekitar gitu loh ya. Makanya betapa pentingnya kita saling mengingatkan di antara kita ya. Anak dulur sing lali ayo dilingno ya wa tawassabil haq ya. Paling enggak ya kayak beberapa dari ya teman-teman ono sing jak ngaji mrene alasan dijak ngopi. Melo ngopi sih. Nang di ono lho, nang boloku. Ya, ono studione lho ono ben-benan gratis kok. Jak mrene ngopi ya. Oh jadi malah jak ngaji yo wangel zaman saiki ngono lho ya. Ngopi enak deh kono. Begitu gini tiba-tiba maro wis diselempitno kopi ae, amen gawe kopi ae. Ya, gitu. Jadi paling tidak kita itu harus tetap saling mengingatkan di antara kita untuk menjemput hidayah itu tadi. Ya. Makanya kalau kita untuk tetap pengen ya merefresh hati kita melalui Allah ya untuk agar dulur-dulur awake dhewe gak kesasar ya. Karena nanti awake dhewe iki ya di akhirat saling gondelan ya. Ambek dulur-dulur sing saling sundungakno ya. Ada redaksi Rabbana ftah lana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu adalah salah satu doa untuk kita dulur-dulur awake dhewe jadi buka hati ini. Ya. Yang belum dibuka hatinya. Jadi redaksi doa apapun itu nanti
Aku riu. Bau kering ya. Andalan. Bisa menjadi ijazah panjenengan sedaya untuk membuka hati saudara-saudara kita yang belum dibuka hatinya untuk kembali kepada Allah. Amin, amin. Jadi insya Allah dari redaksi itu tadi keluarga kita bisa dibangun mahabbahnya untuk mendirikan sholat ya. Di redaksi yang Rabbana ftah lana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Jadi banyak redaksi doa ya yang memang sanadnya langsung dari Al-Quran, dari hadis qudsi, juga bisa dari para aulia ya yang memang itu adalah doa-doa makbul ya, doa mustajabah yang sudah terbukti memang. Jadi doanya para aulia itu tambahan gitu. Iya. Jadi Allah itu menurunkan ilham, wahyu dan ilham itu dari dua jalur. Pertama itu dari jalur malaikat, namanya Sayyidina Jibril alaihissalam. Yang dari jalur manusia, ayo coba pernah dengerin. Ladun itu jalurnya. Nabi Khidir, makanya ada istilah Khidriyah. Jawa, Pulau Jawa ini atau Indonesia lah pada umumnya tahun 2019 kemarin ini sebagai ajur, tapi Allah selamatkan, Allah ubah takdir ya, karena lantaran ada wali-wali yang berpikiran Khibriyah. Kenapa Nabi Musa itu dihancurkan egonya, ditemukan dengan Nabi Khidir? Kalau di Quran kan 3 cerita terus, aslinya 6 tahun, cuma diringkas dengan 3 cerita itu. Sing kapal tenggelam, dipulang membunuh anak, terus membangunkan tembok yang miring. Hasilnya 6 tahun perjalanan itu, melubangi perahu. Nah, dari situ gini, jadi karakter orang itu tidak beda. Ada orang yang bisa diajak sholat itu dengan diiming-imingi pahala. Ada orang yang karakter itu diancam. Nah, kalau diiming pahala sudah kita jelas tahu pahala sholat itu seperti apa. Tapi di saat yang bersamaan ancamannya sebesar itu pula. Jadi bahasanya itu ini Rasulullah Nabi Yunus SAW ngendikan bahwasanya artinya kurang lebih seperti ini. Sholat itu satu sholat yang kalian tinggalkan itu, atau gini, seluruh saudara kerabat sanak moyang-moyang zuriyah yang kalian kenal itu, plus seluruh harta dari timur ke barat yang kalian punya, itu hilang itu lebih baik daripada kehilangan satu sholat fardu. Coba bayangin betapa dahsyatnya sholat itu. Banyak kita kemarin ya sama Abah Ali dikatakan yang namanya sholat fardu itu gak mungkin bisa sempurna kecuali para nabi. Nilai paling 3%, 10% sholat fardu. Tapi sholat sunnah mbok gak sempurna, mbok rukunnya gak sempurna, mbok seperti apa keadaannya gak sempurna, itu insya Allah ya diterima. Makanya redaksinya pas di hari akhir kelar itu telah hamba ini sholat fardu ini ono sing kurang enggak? Ono sing kurang genep ono karo sholat sunnah. Disyafaati dengan sholat sunnah. Jadi istilah syafaat itu kadang orang artikan pertolongan ya. Sebetulnya syafaat itu penggenapan. Maksudnya dipoi. Sing kurang dipoi. Umat Nabi itu dijangkep oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang kita lihat pasangan kita atau saudara kita itu pendekatannya itu dengan ancaman apa dengan ini kayak gini. Kalau dengan ancaman dia masuk ya wis itu bayar no tinggal saat sholat itu mending kehilangan seluruh keluargamu dan hartamu, itu lebih baik kehilangan itu daripada kehilangan satu sholat fardu. Allah. Jadi seperti itu.
Allah alam sholat. Makanya banyak hikayat ya dari para aulia dulu itu, ya Allah kadang ya keturun ya, padahal keturun bukan rahmah ya, kalau ya dianggap ya rahmat ya, nanti kan bisa dikodok, tapi kalau kelasnya para aulia kehilangan satu sholat rasanya geru-geru ya. Ini betapa pentingnya sholat. Ini juga mendekati Isra ya, Isra Mi'raj ya. Yang Isra ini adalah sebuah perjalanan roh ya. Kanjeng Nabi dikasafkan ya dengan semua, dikenal dengan semua para nabi, para malaikat ya. Asra bi abadi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya. Nah, untuk apa? Linuriyahu ini untuk menjelaskan ya dari ayat-ayat kebenaran Allah ya. Biyen kono nubuah semacam ini dimulai dari yang Nabi A sampai Z yang menegakkan tauhid dikenal kabeh ya. Dengan semua perjalanan Nabi ini sampai Nabi diperlihatkan bagaimana neraka, bagaimana surga ya. Dan sampai akhirnya perintah sholat ya. Sampai yang dianggap itu sing sakjane jumlah sholat yang diwajibkan pada umat manusia ini adalah sejumlah puluhan 50 waktu ya akhirnya 50 waktu atau 50 rakaat 50 rakaat akhirnya digenapkan menjadi 17 rakaat. Subhanallah, begitu perjuangan Kanjeng Nabi itu untuk memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi umatnya. Ngono rasane nangis ya, makanya subhanallah, begitu sayangnya Kanjeng Nabi pada kita umatnya ya. Allah. Itu pentingnya sholat wajib. Begitu. Tuh. Jadi fardunya di sini. Makanya kenapa kita harus tetap saling mengingatkan dan mendoakan Apa itu? Kecelakaan. dan saudara-saudara kita sama muslim untuk mengingatkan betapa pentingnya sebuah sholat ya. Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama loh. Tapi jenenge tiang berarti kan itu adalah tonggak dari sebuah berdirinya sebuah agama ya. Tanpa tiang ini agama akan runtuh ya. Jadi monggo kita mengingatkan ya pada saudara kita sama muslim bagaimana pentingnya sebuah sholat. Ya, ini akan kita ajak mereka untuk saling mentadaburi ayat-ayat Allah, sunatullah wa sunnatu rasulillah ya. Hingga akhirnya kita akan nanti sama-sama menggapai ridha Allah bersama-sama dan saling nanti kita dipertemukan di surganya Allah yang insyaallah. Jadi itulah betapa pentingnya sebuah sholat ya. Monggo. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Mungkin melengkapi tadi ketika kita sampai pada poin doa ya. Doa yang adalah senjata utama atau senjata pamungkasnya orang mukmin. Pertama-tama sih kita jangan puas dengan titel muslim. Kita upayakan bisa mencapai minimal titel mukmin. Karena setiap ayat Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Jadi ya sekarang itu orang-orang mukmin. Itu pertama. Kedua, kita jangan lupakan sunnahnya Rasulullah SAW tentang sholat, bahwa ayolah kita bersama-sama meriahkan, kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah sholat sebagai hiburan dan istirahat bagiku atau bagi kami. Panjatkan itu dalam doa kita. Sholat itu sebetulnya kalau kita bisa memandang itu sebetulnya hiburan dan istirahat kok untuk kita. Ingat ya Gus, Iya. Rasulullah subuh sebelum subuh nanti Bilal atau teko ya
istirahat. Iya, kalau bilang muncul, bilang istirahatkan saya istirahat, mesti ayo saya pakai istirahat, mesti lepas dari urusan dunia, urusan segala macam. Begitu masuk sholat, masya Allah, istirahat ini sebetulnya sekaligus hiburan. Itu loh, bagaimana itu sholat itu seperti itu. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan sholat itu untuk kita sebagai hiburan dan istirahat. Karena pernah kita bahas, Mas, kenangan kita yang paling indah di akhirat nanti apa? Adalah ketika kita sujud. Nanti di akhirat nanti kita akan ingat dia. Kenangan itu paling indah sekali ya, pas sujud. Jadi semoga Allah masukkan kita dalam golongan orang yang menegakkan sholat. Amin. Jadi doanya yang dengan sebutkan tadi mungkin masalah jadi paling tidak kalau kita bisa saling mengingatkan dan saudara-saudara kita sudah bisa memaknai bagaimana esensi kenikmatan sebuah hiburan tadi ya. Hiburan ada sebenarnya sholat ini apa sih? Sholat ini kan esensinya kita yang butuh sebagai manusia ya. Iya, Gusti Allah gak butuh ya. Kayak apa ya, sakarmu. Tapi kan telah dijelaskan bahwa kita itu memang diciptakan di dunia, kita dan dari golongan jin ya, golongan manusia dan jin ada tidak hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Apa ibadah itu ya, kita abdun berarti dikembalikan kepada ya kene kudu ngawula ya. Ya kudu ndelosor nang sing gawe urip ya. Begitu. Jadi kalau sudah bisa merasakan esensi nikmatnya sholat, akhirnya kita akan merasa butuh terus ya. Makanya ditambahkan genjang kebingungan, akhirnya merasa kurang terus dengan sholat nafilah, sholat sunnah ya. Jangkep lah ya dengan sebuah kewajiban yang awalnya 50 itu dia nggak 17 lagi kalau kita mau melengkapi insyaallah. Dan kenikmatan itu memang kalau kita sudah bisa merasakan nikmatan sholat, sak kesusu sing akeh urusan dunia ya. Ya. Karena awake dhewe saiki kan mesti wis rata-rata ya. Makanya yang iman ya fluktuatif ya. Kadang saat itu kepikiran dunia, kepikiran anak, kepikiran rumah tangga, kayak iso khusyuk memang ya. Oh memang wabah khusyuk ya. Memang kenapa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sing iso dikek khusyuk ki memang para ulama ya. Awake dhewe iki sapa ya. Kita mengejar menuju sana ya. Makanya kita harus tetap saling mengingatkan dengan membuat majelis semacam ini dengan metode-metode yang syaratnya jelas untuk kita menggapai kenikmatan min khasyatillah tadi ya, kekhusyuan untuk bertakwa Allah ya, dengan banyak cara. Jadi metode kan memaknai sebuah takbiratul ihram itu seperti apa, membaca Al-Fatihah sampai kita merasuk dalam qalbu kita itu seperti apa ya, sampai memaknai sebuah tasyahud pun itu seperti apa. Banyak kita bahas kemarin sampai dari Imam Al-Ghazali juga ya, dengan apa kita maknai sebuah tasyahud, sebuah persaksian kita ya. Apa itu arti tahiyat, sebuah penghormatan yang tertinggi dan terbesar pada Allah ya. Jadi para masyayikh dan para aulia itu memaknai sebuah sholat dari setiap item gerakan itu dengan subhanallah ya, dahsyat. Jadi makanya kalau antara suami istri telah bisa saling ya memberikan pengenalan tentang apa esensi sholat, akhirnya wah ini mah jamaah bareng, frekuensi ya. Jadi jamaah bareng, tinggal jamaah itu ya rasanya kayak preman gitu. Begitu ya, insya Allah nanti Allah akan
membukakan pintu rahmat dan hidayah kepada semua saudara-saudara kita yang masih belum menyentuh sisi nur Allah hingga kafah ya. Nah, akhirnya bisa kita sama-sama meraih ridha Allah itu bersama-sama insyaallah ya. Bukan Pak Nur yang anu ya? Pak Nur. Pak Nur Jakarta. Monggo sebelum kita tutup ya, kita sama-sama berdoa agar semua yang kita niatkan ya dengan niatan yang hasan ya, dengan husnul niyah ya kan, melahirkan husnul dzan, saling berbaik sangka kepada sesama, bahkan kepada Allah sekalipun, yang nantinya akan menghasilkan juga husnul sayyarah ya, untuk mendapatkan husnul khotimah ya. Makanya kita menata hati kita terus untuk sebuah peribadatan yang benar ini adalah untuk kita husnul khotimah ya. Insyaallah alam kita umur juga nggak pernah tahu. So pengertiin mari majlisan yang barokah ini, kontrak kita telah sampai di situ ya. Yang kita bisa adalah saling mengingatkan ya. Tetap beristiqomah semacam ini. Itu akan membawa kita kepada husnul khotimah. Yang diniati dari husnul niyah tadi ya. Monggo sarang-sarang kita bersama-sama berdoa untuk kita semua yang hadir di majelis yang mubarak ini, li ajlihi wa bisababi wa li ajli, dan semua apa yang kita hajatkan di dalam hati untuk kebaikan kehidupan kita hingga akhirat nanti ya, untuk kita dan keluarga ya. Insyaallah. Ya. Salat tadi supaya jadi hiburan dan istirahat untuk kita semua. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت وكما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله اللهم ربي أدخلنا يا الله في لجة بحر أحاديتك وطمطام وحجانيتك وقونا يا الله وقونا من في هذا المجلس المبارك آمين يا الله بشطوة قدرتك حتى نخرج إلى فضاء ساعة رحمتك يا الله وفي وجهنا الأعمال برك القرب من آثار رحمانيتك مرئيا بهيبتك عزيزا بعنايتك معجلا معظما بتكريمك وتعظيمك يا الله اللهم يا الله اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل صلاتنا يا الله اللهم اجعل صلاتنا آمين استراحة في أمرنا في الدنيا والآخرة يا الله اللهم ارحم أمة محمد يا الله اللهم ارحم أمة محمد يا الله اللهم اغفر واستر وارحم أمة محمد وارحمهم رحمة عامة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم سهل ويسر أمورنا وأمور والدينا وأمور مجلسنا هذا فتح القلوب وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما دامت السماوات والأرض رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اختمنا بالإيمان
اللهم اختمنا بالإسلام واختمنا بحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مع الأبرار والأمهات والصديقين والشهداء والأولياء وجميع الملائكة المقربين توفنا بقول الحق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبتنا الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة ربنا افتح لنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih buat semua jalisun yang bersedia nonton majelis bareng Rocker. Semoga sedikit podcast dalam majelis yang barokah ini memberikan manfaat ya di kehidupan kita di dunia hingga akhirat nanti. Amin. Terima kasih atas perhatiannya semua. Jangan lupa like, komen ya, dan subscribe. Share ya. Semoga kebaikan mandala ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ili. Share ya. Insyaallah jaza itu akan terus kembali kepada Anda, akan menjadi jariah ya hingga akhir nanti. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك. Subhanallah ya. Beliau ya, arrangernya itu beliau ya, komposernya beliau. Kirim Gus, kirim. Ya siap. Nada. Memandang tapi tak melihat.